Ikhwani rahimakumullah, hafizakumullah, fukakumullah, mengingat waktu, kami ingin sekali lagi mengingatkan di sini. Saya minta maaf sebelumnya, bukan hendak mengatakan kami yang terbaik, orang lain tidak baik, kami yang terunggul, orang lain tidak unggul, kami yang bagus, orang lain tidak bagus, tidak. Cuma ini motivasi buat kita baik. Tadi sudah saya sampaikan Pak, bagaimana Ramadan ini Allah berikan pahala berlipat-lipat ganda, di antaranya pahala sunnah dinjuk Allah sebagai dinjuk jatah pahala wajib mengenai sholat taraweh Pak. Sholat taraweh ini sekarang Masya Allah, ya zaman saya masih kecil Pak, ya tahun-tahun 90-an, 80-an, ya itu tak terdengar. Paling sikok dua, maaf kalau terdengar itu, oh itu orang Muhammadiyah aja gitu. Ngapa? Sholat 8 rakaat taraweh. Zaman saya masih kecil tak terdengar Pak. Yang ada seluruh musola langgar-langgar ini 20 taraweh, 3 witir. Yang semayang orang tua-tua. Ini hari Masya Allah kita cahan milih yang 8. Mencari dalil. Maaf, minta maaf ikhwan ya. Kalau dia orang Wahabi, Salafi, ya memang kendaklah dia lah sudah. Tapi yang kita sayangkan kita bukan Wahabi, bukan Salafi, milih 8. Padahal Allah menjanjikan, oi kamu gawe ke sunnah, kunjuk pahala wajib. Artinya berbanyaklah kamu ibadah. Tapi kita puas dengan yang sedikit, 8 jadilah. Kadang mencari-cari dalil, katik dalilnya Nabi semayang 20 rakaat taraweh. Mana dalilnya Nabi semayang taraweh 8 rakaat? Mbak kan juga, tak katik. Yang ada 8 rakaat Nabi sholat malam. Yang ada Rasulullah sholat malam 8 rakaat benar. Tapi bukan sholat taraweh itu. Umum sifatnya. Di luar Ramadan juga. Tidak ada yang tahu secara persis berapa Nabi itu sholat taraweh. Karena Nabi waktu zaman Rasulullah sholat, kadang Nabi sholat di masjid Pak. Ketika menyaksikan uang banyak melok, Nabi takut nanti orang anggap ini wajib. Nabi sholat di rumah. Lalu Nabi sholat lagi di masjid, lalu sholat lagi di rumah. Sampai akhir hayatnya, Nabi tidak pernah ngundang uang untuk sholat berjamaah. Tidak pernah. Kalau bicara tentang bid'ah, maaf, kamu yang 8 rakaat itu bid'ah juga. Nabi tidak pernah melakukan berjamaah. Tapi sekali lagi maaf, 8 rakaat itu sholat malamnya Rasulullah. Di Ramadan, wallahu alam tarawehnya. Di luar Ramadan sepanjang tahun Nabi sholat malam memang 8 rakaat. Adapun riwayat yang 2 rakaat memang kuat, 4 rakaat memang ada juga riwayatnya. Kita tidak masalahkan 4 rakaat salam silakan. Tapi hadis yang kuat mengatakan sholatul lail mathna mathna. 2 rakaat kata Rasulullah. Sekali lagi, 4 rakaat 1 salam tidak jadi masalah. Cuma sayang kenapa kita yang gagah apalagi Pak, yang masih muda nih. Nak milih cuma 8 rakaat cukup puas kita. Lihat orang tuh, wallah ini masjid Pak jadi saksi Pak dari zaman Kiai Morogan sampai orang tua kita terakhir. Alhamdulillah sampai hari ini 20 tarawih 3 tak bergerak. Witir. Bahkan orang itu berlomba-lomba pengen banyak ibadah puasa, pengen banyak sholat sunnah. Allah lipat gandakan ini. Kalaupun itu bid'ah, kaget hati-hati kau jangan sembarang ngomong ngatakan bid'ah. Yang kami contoh ini khulafa Rasulullah. Sahabat Rasulullah, Sayyidina Umar yang pertama kali ngadokan ini sholat berjamaah taraweh, termasuk bid'ah. Kalau bicara tentang bid'ah, belum pernah Rasul ngadokan sholat berjamaah taraweh. Walasin Abu Bakar Siddiq tidak pernah melakukan itu di zaman Khalifah Umar dan disetujui oleh ribuan sahabat Rasulullah. Bukan Sayyidina Umar itu seorang pemimpin diktator macam kita dapatkan di zaman-zaman kita sekarang. Apa jadi A, B, walaupun salah, walaupun berbuat dolim. Tidak, Sayyidina Umar tidak seperti itu. Dengan tawadhu beliau mengatakan ana amirul mukminin. Belum disebut amirul mukminin kecuali di zaman beliau. Dan antum kata beliau ngomong ke sahabat ketika beliau dilantik, tegur aku kalau aku salah. Ini benar-benar ucapan Sayyidina Umar zaman dulu minta dikritik tuh. Tapi tidak ada sahabat yang mendapatkan Sayyidina Umar itu salah. Kalau mereka salah mencacikan Sayyidina Umar, mereka berani tegur. Walaupun Sayyidina Umar itu memang wongnya hebat, temperamen pula. Tapi tidak ada yang takut kenapa alal haq. Nah ini sudah dilakukan oleh Sayyidina Umar 20 rakaat dari zaman dulu. Tak usah banyak cerita secara akal bodoh Pak. Sekarang lihat di Mekah Madinah, Bapak punya mungkin bisa setel TV di rumah yang ada antena. Berapa rakaat? 20 rakaat Mekah Madinah itu, bahkan dengan juz-juzan Quran. Bahkan mereka tambahkan lagi malam witir berjamaah. Witir berjamaah. Nah kenapa kita cuma milih 8 rakaat? Sebuah hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dikeluarkan hadis oleh Imam Nasa'i rahimahullah. Rasul menyebutkan Pak dari hadis yang cukup panjang, saya ambil penggalan terakhirnya, walaisa mu'min kata Rasulullah, dan tidaklah seorang mukmin yusalli fi lailatin ay Ramadan, tidaklah seorang mukmin muslim salat di malam hari di bulan Ramadan
illa kecuali kataballahu lahu alfain hasanat min kulli sajadatin, kecuali Allah akan catatkan bagi hamba tersebut 2000 pahala untuk sekali sujud. Sekali sujud Pak, serakaat ada 2 sujud. Kalau kita sholat 8 rakaat berapa sujud? Cuma 16 sujud. Kalau yang 20 rakaat berapa sujud? 40 sujud. Sekarang ini Allah tawarkan urusan akhirat ngapain tidak tomak kita ini, ngapain tidak rakus kita. Urusan dunia Masya Allah, ini akhirat Allah dan tidak Allah berikan kecuali di bulan Ramadan. Bahkan bukan cuma itu Pak, Rasul mengatakan lambut daripada hadis tersebut, wa banalahu baitan fil jannah, dan untuk sekali sujud itu Allah berikan, bangunkan rumah istana di surga. Sekali sujud. Sekarang nak milih 16 apa 40? Na'udzubillah, penyakit hati yang alang kekotoran, kalau biarlah ada jadilah 8 rakaat. Memang sholat tarawih Bapak jangankan 8, 2 rakaat lagi boleh. Kalau kita uzur capek letih jangan tinggalkan, 2 rakaat jadilah sholat tarawih. Tidak apa-apa. Tidak ada ketentuan dari Nabi harus 8, harus 2, harus 20, harus sekian, tidak. Tapi kita mencontoh khulafa Rasulullah, sahabat Rasulullah, ulama dari zaman dulu sampai sekarang. 20 rakaat. 20 rakaat. Balik kepada hadis tadi. Setiap sekali sujud 1 rumah di surga. Ingat, bukan rumah di dunia. Rumah surga dengan cara bangunan surga, dengan bahan surga. Dijelaskan oleh Nabi. Dari apa bangunan itu? Min yakutil khamra. Dibangun dari permata merah. Bukan permata merah di dunia, di surganya Allah. Lalu wallahi wan azim, luar biasa ini. Nabi mengatakan, mungkin mana bib bentuk rumah itu, bib yang kita bakal tinjau Allah, istana itu. Nabi sifatkan dalam hadis ini. Laha situna alaf baban. 1 kali sujud tadi Pak, di bulan Ramadan malam hari, dinjuk 1 istana. Yang mana istana terbuat dari permata merah. Yang mana dia memiliki pintu 600.000 pintunya. Sallu ala Nabi. Pacak tak kita mayangkannya Pak? Masjidil Haram itu katakanlah, saya tidak sempat ngitung, tidak pernah juga, mungkin kalau Bapak cari di Google dapat berapa jumlah pintunya, mungkin katakanlah 1000 pintu. Ini 600.000 bukan 600. 6.000 bukan, 600.000 pintunya. Lalu Rasul katakan pula, wa fiha, dan di setiap pintu itu ada istana lagi Allah bangunkan. Allahu Akbar. Wallah tidak bisa bayangkan Pak. Pintu itu tengahnya ada istana. Pintu ini 600.000. Di pintu itu pojoknya ada rumah. Itulah sikap sujud kita dapatkan, diberikan oleh Allah di bulan Ramadan. Wallah Pak, syahidnya kita lihat Pak di Tarim Pak, bukan lebih ke kota Tarim dari kota yang rendah. Kebetulan memang kita pernah hidup di sana, tinggal di sana. Hadramut, tempat asal muasalnya Wali Songo, tempat asalnya para habaib sampai hari ini. Mereka tuh berlomba-lomba ibadah, apalagi 10 terakhir itu. Kami lihat guru kami Al Habib Salim bin Abdullah Syarim pernah ke sini Pak. Beliau waktu itu sudah sakit. Sudah duduk di kursi roda, habis sholat, ngimami sholat, ikut sholat tarawih di pesantren beliau ngikut lagi sholat tarawih di tempat lain, ngulangi lagi sholat tarawih, selesai sholat lagi di tempat lain lagi, karena memang di kota Tarim sholat tarawih tidak bareng seperti kita Pak. Sholat isya memang di awal waktu, sholat tarawih ada yang jam 9, ada yang jam 11, ada yang jam 10, ada yang jam 12, bahkan Masjid Agungnya kota Tarim itu sholat jam 1:30 tarawih. Jadi mereka belum sudah sholat ini pindah lagi. Nah kami pun begitu, kami dulu sama banyak asatidz yang pernah sana, sudah selesai sholat di Darul Mustafa, kita diajak lagi sholat lagi di Masjid Segap. Ikut sholat selesai, duduk istirahat setengah jam, pindah lagi ngikut sholat di masjid berikut lagi. Sallu ala Nabi. Jadi benar-benar jadikan syahrul ibadah, benar-benar. Jadi yuk kita perbanyak ibadah. Saya cuma menghimbau, ajak ketua masjid musola kita, payo goba tahun ini 8 rakaat goba jadi 20. Kalau memang mereka ngotot dengan dalil tadi, bukan kita nak berbantah, tak bagus berbantah Pak. Tolong jelaskan. Mana dalil Nabi sholat tarawih 8 rakaat? Tidak ada. Nabi tidak pernah menentukan 2, 8, wala 10, wala 20. Adapun Nabi sholat 8 rakaat itu sholat malamnya Rasulullah. 3 witir. Artinya dilakukan sholat itu di luar Ramadan dan di dalam, boleh jadi di bulan Ramadan, di luar Ramadan, wallahu alam. Tapi untuk tarawih, yang paling tahu kehidupan Rasulullah siapa Pak? Sahabat Rasulullah. Sekarang Sayyidina Umar sudah nyontohkan, sama saat Sayyidina Umar hidup bukan dewean. Sahabat Nabi masih ribuan jumlahnya. Dan mereka semua sepakat, bahkan Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu anhu itu digelar Nabi bab Madinatul Ilm. Wong yang paling hebat ilmunya, termasuk dari sekian banyak ulama sahabat, beliau termasuk Imam Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau lewat magam Rasulullah, Masjid Nabawi, di situ ada magam Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Beliau berhenti. Lalu beliau pandang kober Sayyidina Umar yang ada di samping magam Rasulullah.
berkacau-kacau Pak mata Imam Ali Pak, mengatakan dan mendoakan Sayyidina Umar dengan mengatakan nawwarallahu gabrak ya Umar kama nawwarta masajidana. Semoga Allah menambahkan terang benderang kuburanmu wahai Umar, sebab karena engkau telah menjadikan masjid-masjid kami terang benderang di bulan Ramadan. Kenapa? Sayyidina Umar yang membuat bid'ah itu untuk mengumpulkan orang semua sholat berjamaah taraweh dengan dipimpin satu imam. Masjid sana, dusun sana, kampung sana, semua melakukan dengan apa yang diisyaratkan oleh Sayyidina Umar, yang disetujui oleh para sahabat, termasuk beliau Imam Ali bin Abi Thalib yang begitu cinta dengan Sayyidina Umar sampai mengatakan mendoakan nawwarallahu gabrak ya Umar kama nawwarta masajidana. Berkat kau wahai Umar, masjid-masjid menjadi terang apa? Setiap orang datang ke masjid, sholat tarawih di masjid, bawa obor. Masing-masing naruh di dinding masjid itu kan naruh dinding. Jadi terang masjid itu di mana-mana terang. Berkat apa? Orang pengen sholat tarawih berjamaah. Jadi kalau mau bicara tentang bid'ah, ya berjamaah tarawih juga adalah bid'ah. Mau 2, 4, 8, 10, 12 silahkan. Tapi kalau bicara bid'ah itu bid'ah. Jadi kita jalan ke selama ini, sekali lagi saya mengajak, menghimbau yang muda-muda, ya. Tolong Bapak pengurus masjid mushola kalau pacak, ya. 20 rakaat. 20 rakaat kita lakukan tarawih itu, Pak. Nyantai juga tarawih itu, tarawih artinya nyantai. Jangan kita bikin orang capek. Habis sholat tarawih, kita duduk sejenak, baca qasidah, dapat 4 rakaat misal. Baca qasidah, baca doa ada apa-apa, tegak lagi, sholat lagi, dapat 4 rakaat, duduk istirahat dengar, tegak lagi. Itu yang dilakukan oleh banyak orang-orang di negeri kita seperti itu. Jadi jangan kita terburu-buru pula caranya. Ambil kesempatan ini Pak, ya, ambil keberkahan ini, jangan sampai kita lupakan. Ingat sekali lagi, 1 detik di bulan Ramadan nilainya beda dengan 1 detik di luar Ramadan. Jadi sudah saya gambarkan di awal Ramadan, dan nanti pun di akhir Ramadan. Semenit terakhir sebelum adzan maghrib malam lebaran itu beda dengan semenit setelah maghrib malam lebaran. Kalau Bapak sempat baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Terakhir bulan Ramadan, sebelum buka terakhir sempat baca itu. Lalu adzan maghrib, Allahu akbar, adzan maghrib, berarti masuk malam lebaran, berarti bulan Syawal. Lalu Bapak baca lagi Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan bacaan yang sama, ayat yang sama, huruf yang sama. Tapi demi Allah, pahala beda di sisi Allah. Yang waktu di bulan Ramadan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat bahkan lebih. Tapi setelah malam lebaran balik normal lagi 10 kali lipat cuma dinjau oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari Bapak Alhamdulillah, kita minta sama Allah mudah-mudahan sampai kepada Ramadan ya Rabb dalam keadaan sehat walafiat, penuh taufik dan inayah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tekad bulat dari sekarang Pak, jadwalkan kehidupan bulan Ramadan, istri kita, anak kita untuk tahun ini insyaallah lebih banyak beribadah, lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah tahun ini Ramadan lebih berkah, lebih besar, lebih tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan Ramadan yang telah lewat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.